Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita selalu bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, curahan rahmatnya pada kita semua. Hari ini kita masih diberikan waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk beramal, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan siapa saja yang istiqomah mengikuti tuntunan beliau sampai yaumil qiyamah. Jamaah salat subuh rahimakumullah, mengawali dari majlis ilmu kita ini, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kajian pertama saya di Masjid Jabal Rahmah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita pada pagi ini, akhir yang menentukan. Kita berada di akhir tahun 2024. Ya, kaitannya dengan momen itu, saya angkat tema ini sebagai bahan renungan buat kita, sebagai bahan muhasabah buat kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Perintah takwa dalam ayat ini terulang 2 kali. Di awal, kemudian di bagian tengah-tengahnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan, melihat apa yang sudah dia perbuat, yang sudah dilakukan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, ini dia. Perintah yang kedua, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha teliti apa yang kalian kerjakan. Jamaah, perintah takwa diulang 2 kali tentu ada hikmah. Hikmahnya adalah bahwa takwa, iman dan takwa itu adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Untuk mengisi hari-hari kita ini harus ada dengan
keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita semua, bekal terbaik itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalian kumpulkan bekal, berbekallah kalian. Sesungguhnya bekal terbaik itu adalah takwa. Mudah-mudahan kita diberikan taufiknya untuk terus beriman dan bertakwa kepada Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Saya coba angkat kisah juga. Suatu ketika ada seorang ulama besar bernama Fudail bin Iyad rahimahullah. Seorang ulama besar. Waktu itu bertemu dengan seorang yang sudah tua. Lalu Fudail bin Iyad rahimahullah bertanya kepada orang yang sudah terlihat tua ini, sudah berapakah usia Anda, wahai Syekh? Jawabannya adalah, saya sudah berusia 60 tahun. 60 tahun. Lalu dikomentari sama ulama ini, sungguh kalau begitu Bapak sudah 60 tahun melakukan perjalanan yang sebentar lagi perjalanan itu akan sampai. Langsung kaget orang tua ini. Apa yang diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita paham, kita tahu artinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ulama ini, Fudail bin Iyad pun bertanya lagi, apakah bapak atau kakek atau syekh faham dengan kalimat yang dibacakan tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian jawabannya, saya nggak tahu. Mungkin dia sering dengar kalimat itu, maka otomatis spontan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian orang tua ini minta dijelaskan, jelaskanlah kepada saya. Kemudian seorang alim ini, Fudail bin Iyad rahimahullah, memberikan penjelasan, bayan kepada orang tua ini. Kalimat yang dibacakan tadi itu kalimat istirja, yang artinya sebuah pengakuan bahwa kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang sadar, yang mengakui bahwa dirinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, nanti suatu saat dia akan kembali kepada Allah. Kemudian barang siapa yang yakin dia akan kembali kepada Allah, berarti dia pasti nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika yakin akan berdiri di hadapan Allah, dipertanyakan apa yang sudah dilakukan selama hidupnya, maka oleh karena itu siapkan jawabannya. Siapa yang yakin dia akan bertemu dengan Allah nanti dan akan ditanya oleh Allah, maka siapkan jawabannya. Orang tua itu kemudian tambah bingung. Lalu jawabannya apa? Karena nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang alim ini menjawab, yasir, mudah sekali jawabannya. Orang alim ini kemudian berikan arahan, nasihat kepada orang tua ini. Ahsin fima baki
yughfar laka fima badha wa ma baqiya. Fa innaka in asa'ta tu'khad bima madha wa ma baqiya. Yang artinya, ini nasihat orang alim kepada orang tua. Anggaplah saya lagi memberikan nasihat kepada orang-orang tua. Walaupun di sini masih banyak muda. Kelihatan masih muda semua nih. Kemana orang-orang tuanya ini? Kebalik ya. Maksud saya kok pada sudah di atas 50-an semua ini. Atau 40-an lah. Masih muda? Masih. Alhamdulillah. Nasihat orang alim itu ini patut kita jadikan renungan. Ahsin fima baki yughfar laka fima madha wa ma baki. Fa innaka in asa'ta tu'akhid bima madha wa ma baqiya. Artinya gini, perbaikilah dirimu. Ahsin, perbaiki. Hari-hari ini perbaiki wahai kakek, wahai orang tua. Memperbaiki diri, ketika kita perbaiki diri kita hari ini, niscaya kesalahan, dosa yang dulu pernah kita perbuat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun dosa, kesalahan yang kita perbuat dulu, insya Allah akan diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini kita lakukan islah, perbaikan, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika hari ini masih seperti itu juga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukum dirimu, akan memberikan iqab, sanksi atas dosa kesalahan yang dulu kamu perbuat, ditambah dengan kelalaianmu hari ini. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Seorang alim memberikan nasihat kepada orang tua. Manfaatkan usiamu, usia tua yang sudah tidak muda lagi, manfaatkan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu dimanfaatkan, insya Allah Allah akan ridho dengan kita. Kemudian kesalahan yang dulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir yang baik yang disebut dengan apa? Husnul khatimah. Kita semua menginginkan punya akhir yang baik, husnul khatimah. Tapi jamaah rahimakumullah, akhir perjalanan hidup manusia itu tidak ada yang bisa memprediksi. Apakah akhir perjalanan hidup kita itu nanti benar baik ataukah buruk? Gak ada yang tahu. Itu semua adalah rahasia. Allah yang tahu. Tapi kita bisa ikhtiarkan. Kalau kita bisa ikhtiarkan dari sekarang, insya Allah apa yang kita inginkan akhir itu baik, insya Allah kita dapatkan. Bagaimana upaya kita untuk mendapatkan itu? Kenapa tadi saya katakan akhir perjalanan hidup itu tidak bisa diprediksi? Kita mungkin pernah dengar kisah seseorang yang tadinya adalah orang yang baik, ahli ibadah, taat beragama. Kemudian pada akhir hayatnya dia melakukan kesalahan, melakukan maksiat sampai dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti jadi apa? Akhir yang buruk, su'ul khatimah. Ada juga orang yang awalnya selama hidupnya itu adalah melakukan maksiat,
melakukan dosa, kesalahan banyak, zalim sana sini. Kemudian Allah berkehendak berikan hidayah kepadanya. Di bagian akhir hayatnya dia bertaubat. Sampai dimatikan dalam keadaan seperti itu, sedang bertaubat kepada Allah. Ini berarti akhir yang baik. Kisah, ada kisah akhir yang baik. Kita semua mungkin pernah dengar kisah pembunuh 100 orang. Awalnya itu 99 orang yang sudah dibunuh. Lalu Allah berikan hidayah kepadanya, sehingga dia berjalan untuk bertanya. Temui ada orang yang lewat. Ditanya, saya kalau bertaubat kepada Allah atas dosa saya yang banyak ini, kira-kira diterima gak taubatnya? Jawaban orang yang ditanya pun juga orang jahil, orang yang gak ngerti, sok tahu. Jawabannya, wah mana mungkin Allah terima taubatmu. Gak mungkin Allah terima taubatmu, karena dosamu sangat banyak. Maka orang yang sudah membunuh 99 orang ini kesel, marah, gak terima. Akhirnya tuh orang yang jawab Allah gak akan terima taubatmu dibunuh juga. Jadi genap 100. Apakah berhenti sampai di situ? Dia tidak lakukan lagi usaha untuk bertaubat. Gak penasarannya ada. Gak mungkin lah Allah gak terima taubat saya. Terus dia cari informasi, bertemu dengan seseorang, orang alim. Kalau saya bertaubat dari dosa ini yang sudah begitu banyak, Allah terima gak taubat saya? Jawaban orang itu menyejukkan, membuat dia tenang. Apa jawabannya? Allah itu maha penerima taubat. Allah maha pengampun. Insya Allah akan diterima taubatmu. Maka diarahkan oleh orang alim ini, sudah sekarang segera hijrah. Tinggalkan tempatmu. Pergilah ke situ. Diarahkan ke sebuah tempat untuk hijrah. Agar di sana nanti bisa bertaubat, memperbaiki diri. Maka diterima dengan baik oleh orang ini yang sudah membunuh 100 orang. Dia lakukan perjalanan, tengah jalan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian orang ini kemudian menjadi rebutan dua malaikat. Malaikat rahmat dengan malaikat azab. Ini orang mau jadi ditarik ke neraka atau ke surga. Alhasil Allah Subhanahu wa taala putuskan, ya sudah, ukur jaraknya. Dia lebih dekat kemana? Apakah lebih dekat ke daerah yang dituju, ataukah lebih dekat ke daerah yang ditinggalkan? Ternyata lebih dekat ke daerah yang dituju. Diputuskan dia menjadi ahli jannah, ahli surga, karena dia dimatikan dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah akhir yang baik. Awalnya pelaku maksiat, banyak dosa yang dilakukan, kemudian di akhir hayatnya dia taubat. Kemudian sampai dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kisah su'ul khatimah disebutkan dalam kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar juga, Mahmud Al-Misri. Kisah dua orang yang bersaudara. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Tinggal satu rumah
dua orang bersaudara ini. Yang saudara ahli ibadah pada suatu ketika ingin beristirahat, udah capek rasanya ibadah, lelah, kepingin istirahat, kepingin menikmati hidup juga seperti saudaranya yang satu, yang ahli maksiat, hidupnya berfoya-foya. Saudara yang ahli ibadah itu tinggal di lantai atas. Kemudian dia hendak mau istirahat, seperti saudaranya yang suka foya-foya. Saya mau turun sesekali, nanti saya juga akan kembali, saya akan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap saya itu nanti. Begitu juga saudaranya yang ahli maksiat berpikir, enak ya saudara saya ahli ibadah, dia diberikan surga, sementara saya begini. Sadar dengan kekurangan dan kesalahan yang diperbuat, ingin bertaubat. Wah, saya ingin taubat seperti saudara saya agar menjadi ahli jannah. Jadi keinginan itu bareng. Yang ahli ibadah ingin bermaksiat, kemudian yang ahli maksiat ingin bertaubat. Dan saudara yang ahli maksiat itu yang suka foya-foya tinggalnya di bawah, lantai bawah. Kemudian yang saudara ahli ibadah turun lewat tangga. Tangganya sama. Saudara yang ahli maksiat yang suka foya-foya naik mau ke atas. Qadarullah wa ma syafa'al. Di situ saudaranya yang turun, yang ahli ibadah itu terpleset pas di tangga, menimpa saudaranya yang mau taubat. Jatuh dua-duanya dan meninggal. Yang satu ingin bermaksiat, yang satu ingin bertaubat. Di situ ada kisah su'ul khatimah dan husnul khatimah. Siapa yang husnul khatimah? Saudara yang tadinya foya-foya ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanannya meninggal. Persis sama seperti kisah pembunuh yang 100 orang tadi. Dan orang yang ahli ibadah ingin bermaksiat, cobainlah seperti orang-orang yang kok hidupnya tenang, enak gitu kan. Pagi-pagi masih tiduran, kita udah bangun. Mereka yang mencari rezeki nggak tahu apakah ada hukum Allah yang dilanggar, kok enak banget dapatnya. Mungkin kita juga pernah berpikir begitu, enak ya sepertinya. Hati-hati. Jangan sampai kita terjatuh dalam su'ul khatimah. Kita yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, iman, Islam, ini kemudian jangan sampai kita rusak, akhirnya kita menjadi su'ul khatimah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, innal 'abda la ya'malu amala ahlin nar wa innahu min ahlil jannah wa ya'malu amala ahlil jannah wa innahu min ahlin nar. Al a'malu bil khawatim. Dalam redaksi yang lain, innamal a'malu bil khawatim. Artinya sesungguhnya ada seorang hamba yang selama hidupnya itu dia melakukan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iman, amal soleh. Namun di bagian akhirnya dia kemudian melakukan maksiat, kesalahan, dan dengan itu pula ditutup hayatnya. Ada orang-orang yang melakukan selama hidupnya itu melakukan kesalahan, berbuat dosa. Kemudian di akhirnya dia bertaubat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya
Amal itu ditentukan bagaimana penutupnya, bagaimana akhirnya. Kalau di bagian akhirnya baik, maka dianggap yang sebelumnya itu walaupun melakukan maksiat, dosa, kesalahan, itu dianggap orang ini baik karena dia kembali kepada Allah, bertaubat. Al-a'malu bil khawatim. Jadi kalau di bagian akhirnya baik, walaupun sebelumnya itu ada kesalahan, maksiat, dosa yang dilakukan, itu dianggap baik. Begitu juga kalau di bagian akhirnya buruk, walaupun dia ahli ibadah, beriman kepada Allah, banyak amal solehnya, tapi amal penutupnya adalah amal yang buruk. Nah, inilah penentunya. Ngeri, jangan sampai keimanan ketakwaan kita yang selama ini sudah kita pupuk, kemudian di akhirnya rusak, jadi su'ul khatimah. Kita semua ingin mendapatkan husnul khatimah. Lalu bagaimana caranya? Apa yang harus kita ikhtiarkan? Yang harus kita lakukan? Perhatikan iman dan takwa kita setiap saat. Makanya ayat yang tadi dibacakan dalam surah Al-Hasyr, perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Terus kita isi hari-hari ini dengan iman dan takwa. Iman dan takwa bukan hanya hiasan bibir, mudah diucapkan. Hendaknya kita jadikan seperti pakaian kita. Kemana kita hendak pergi, ya harus dibawa. Jadi perhiasan kita. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, iman dan takwa itu harus kita jaga. Kalau itu sudah kita ikhtiarkan, insya Allah nanti Allah berikan hadiah itu. Jadi saya katakan husnul khatimah itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah ikhtiarkan, usaha dengan sungguh-sungguh menjaga keimanan dan ketakwaannya, maka nanti Allah berikan itu husnul khatimah, dan itulah penentunya selamat orang ini. Kemudian ketika seseorang sudah menjaga iman dan takwa, ingin mendapatkan husnul khatimah, apalagi yang harus dilakukan setelah iman dan takwa dijaga? Kita upayakan setiap saat untuk terus istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dan taubat. Isi hari-hari kita dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah. Istighfar dan taubat sebetulnya maknanya sama. Tapi ketika disebutkan berbarengan, maka punya makna yang berbeda. Ketika Allah perintahkan istighfar sekaligus diperintahkan bertaubat, dia punya makna yang berbeda. Tapi kalau hanya disebutkan satu saja, contoh, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah. Tidak ada kata istighfar di situ. Maka makna taubat adalah juga perintah istighfar, walaupun tidak disebutkan istighfarnya. Begitu juga sebaliknya. Ketika Allah sebutkan istighfar, beristighfarlah kalian kepada Allah, maka maknanya adalah disuruh bertaubat juga. Tapi kalau disebutkan dua-duanya dalam satu nas, satu ayat, maka dia punya makna yang berbeda. Apa maknanya? Istighfar adalah sebuah pengakuan diri. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Ada maksiat yang dikerjakan. Kita mengakui itu. Kita mohon ampun kepada Allah. Itulah istighfar. Adapun taubat, taubat lebih dari itu. Dia lebih bermakna amal. Selain dia mengakui kesalahannya,
Beristighfar kepada Allah juga melakukan amalan. Apa amalannya? Pertama, tinggalkan kebiasaan yang selama ini dilakukan. Kalau dia jodohnya bertaubat, berarti tinggalkan. Jika ada perintah yang tidak dijalankan, sekarang saatnya jalankan. Itulah makna dari meninggalkan. Kalau ada larangan yang dilanggar selama ini, ya harus dihentikan. Tinggalkan kebiasaan itu. Ini taubat. Yang kedua, ada penyesalan. Nyesel. Kenapa dulu saya lakukan? Kenapa enggak dari dulu dilakukan? Ada penyesalan dalam diri. Ini taubat namanya. Dan yang ketiga, berazam, bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Cukup, ini yang terakhir. Besok enggak akan saya lakukan lagi. Dan seterusnya. Inilah taubat. Dan yang keempat adalah perbanyak amal soleh. Dengan harapan amal soleh yang dilakukan itu dapat menutupi kesalahan dan dosa yang selama ini dilakukan. Jamaah rahimakumullah. Ketika seseorang menginginkan akhir yang baik, husnul khatimah, karena kita tahu akhir itulah penentunya. Kita ingin baik akhirnya. Artinya kalau kita ingin seperti itu, ada satu hal yang kita takuti. Takut jatuh dalam su'ul khatimah. Ingin husnul khatimah berarti kita takut jatuh dalam su'ul khatimah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, man khafa adlaja, wa man adlaja balaghal manzilah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallah al-jannah. Yang artinya, siapa saja yang ada rasa takut dalam dirinya, takut jatuh dalam akhir yang buruk, takut dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah, niscaya orang ini yang ada rasa takut, dia akan sungguh-sungguh. Dia akan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh untuk beriman, sungguh-sungguh untuk beramal soleh. Ya, semua kemalasan ditinggalkan. Sungguh-sungguh agar mendapatkan husnul khatimah itu. Dalam dirinya ada ketakutan jatuh dalam su'ul khatimah. Makanya diusahakan dengan sungguh-sungguh. Kata Rasulullah SAW, orang yang sudah sungguh-sungguh berusaha dengan maksimal menjaga keimanan ketakwaan itu, balaghal manzilah, niscaya nanti akan sampai pada tujuannya. Yang diinginkan adalah husnul khatimah, insya Allah sampai, karena kita sudah sungguh-sungguh. Dan sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Dia harus dibeli dengan harga yang mahal. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah jannah, surga. Mudah-mudahan kita mendapatkan jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Ada orang yang kepengin husnul khatimah, terus dia berusaha untuk terus datang ke masjid. Karena dalam anggapan dia, pikirannya, husnul khatimah itu adalah orang yang kalau matinya di tempat yang baik, di masjid, matinya ketika sedang sholat, matinya ketika sedang baca Quran. Ada orang-orang yang berusaha seperti itu. Apakah sesempit itu? Apakah memang seperti itu maknanya husnul khatimah? Tidak. Husnul khatimah itu tidak harus orang itu matinya di masjid. Tidak mesti dia dimatikan sedang baca Quran. Tidak mesti dia dimatikan sedang sholat.
sedang hadir dalam pengajian. Tidak mesti begitu. Yang penting ketika dimatikan dia, ini perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Orang yang disebut husnul khotimah itu adalah orang yang ketika dimatikan dia sedang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang beriman kepada Allah, hatinya bersih dari penyakit dari kesyirikan, kekufuran, nifak. Kemudian dia tidak ada masalah dengan siapapun. Urusan-urusan dengan manusia sudah selesai. Gak pernah ada dendam, benci dengan siapapun. Ketika orang ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, gak punya masalah dengan siapapun, urusan dengan orang sudah selesai, maka dimanapun dia dimatikan, kapanpun, ini disebut dengan husnul khotimah. Husnul khotimah tidak hanya yang dimatikan di hari Jumat, karena ada sebagian kita berharap mudah-mudahan saya dimatikan di hari Jumat, wafatnya nanti di hari Jumat, karena dia dalam pikirannya jika dimatikan di luar hari Jumat ini nggak masuk husnul khotimah. Nggak seperti itu pemahamannya. Husnul khotimah itu adalah orang yang ketika dimatikan dia sedang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bersih. Dia nggak punya masalah dengan siapapun. Nggak ada dendam, nggak ada kebencian dengan siapapun. Inilah orang-orang yang disebut dengan husnul khatimah. Jamaah rahimakumullah. Kita semua tentu mengharapkan husnul khatimah. Kalau mengharapkan husnul khatimah, kita harus jujur. Kita harus jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang mengharapkan husnul khatimah. Tunjukkan dengan cara apa? Iman kita. Kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini orang-orang yang beramal soleh. Jangan sampai kita lakukan amalan-amalan yang membuat Allah murka. Kita ingin husnul khatimah, tapi kita melakukan amalan yang membuat Allah murka. Nggak mungkin Allah berikan husnul khatimah. Kalau kita ingin mendapatkan husnul khatimah itu, carilah ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan iman, pertahankan takwa kita kepada Allah, isi hari-hari kita dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan kebaikan itu. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Qalu kaifa yasta'milu? Qala yuwaffiquhu li'amalin salih. Yang artinya gini, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan mempekerjakan orang hamba itu. Ista'malahu. Artinya ista'malahu itu mempekerjakannya, dibuat dia sibuk. Lalu para sahabat konfirmasi waktu itu, bertanya langsung kepada Nabi SAW, maksudnya gimana itu? Ista'malahu itu maksudnya gimana? Allah pekerjakan dia. Rasulullah SAW menjawab, yuwaffiquhu li'amalin salih. Allah akan berikan taufik kepadanya untuk beramal saleh. Taufik, Allah berikan bimbingan, arahan untuk terus beramal saleh. Ini tanda Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba. Jadi kalau ada orang-orang yang keinginannya itu adalah untuk berbuat baik, beriman, beramal soleh, mudah-mudahan ini tanda Allah memberikan kebaikan pada dirinya. Tapi kalau na'udzubillah min zalik, ada keinginan untuk bermaksiat, melakukan kesalahan, terus berbuat dosa kok mudah, ini bisa jadi istidraj. Ini bukan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin Allah ridho dengan kemaksiatan. Gak mungkin Allah suka dengan kesalahan yang diperbuat oleh hambanya. Yang ada murka. Jamaah rahimakumullah,
akhir yang menentukan. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh agar akhir hayat kita ini ditutup dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ini sebagai pengantar kajian. Saya senang dalam kajian ini ada tanya jawab. Inilah yang menunjukkan ada kefahaman dari jamaah terhadap tema yang disampaikan. Mungkin di antara jamaah yang ingin bertanya, silakan. Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disinggung tadi indikasi Allah murka kalau dia tidak berbuat muamalah. Tetapi kita kan dalam suatu komunitas, organisasi itu kan ada kepengurusan masjid. Tapi setelah orang itu dihubungi kemudian tidak mau terlibat dalam kepengurusan, apakah ini juga merupakan penolakan dari berbuat kebaikan? Ya, pertanyaannya apakah ini tadi gimana Pak? Penolakan kebaikan, diajak untuk gabung dalam satu kebaikan, dia menolak. Sikap seorang muslim yang baik adalah tetap husnuzon. Kita nggak tahu orang ini masalahnya apa. Mungkin bagi dirinya ini bukan bidang saya, atau ada yang lebih faham, yang lebih baik daripada saya, sehingga saya mundur. Walaupun sudah ditawarkan, diajak gabung, ya kita berusaha untuk husnuzan. Seorang muslim yang baik tetap mengedepankan ini. Karena kalau kita berpikir yang macam-macam, ya kita nggak tahu ya apakah benar seperti itu keadaannya yang kita fahami. Dan ini juga kadang membuat hati kita jadi rusak, sakit gitu ya, karena kita memaksakan. Karena pilihan ada pada dirinya. Jadi saya menjawabnya berusaha untuk husnuzan. Jangan kita berprasangka yang macam-macam dengan saudara kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, inna ba'dadz zanni itsm. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Ya kita hanya bisa menawarkan, mengajak, ayo kita gabung. Lalu dia tidak merespon, tidak menyambutnya dengan baik, ya sudah, kita hargai, itu pilihannya dia. Wallahu a'lam bishawab. Berarti itu proses pendewasaan diri. Bisa jadi Pak, bisa jadi. Sebetulnya kita yang diuji, bukan orang itu ya. Kita yang diuji. Baik, silakan Pak. Dia selama 6 tahun dia bekerja, hampir 600 orang yang meninggal dunia kalau nggak salah. Ditakdirkan sama ibunya, hanya satu atau dua dia ingat bisa mengucap la ilaha illallah. Dia yang hayat pada saat sakaratul maut. Sementara Rasulullah pernah bersabda, barang siapa di era yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dijamin surga. Jadi memang surat lima kan banyak disebutkan ya. Tapi Rasulullah pernah bersabda, barang siapa di era ini bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dijamin surga. Nah itu pertanyaannya, kenapa kalau dari 600 orang itu susah mengucap la ilaha illallah? Pertanyaan kedua saya, apa sih Ustaz ciri-ciri orang yang cinta sama Allah? Kalau cinta sama pasangan kan itu kita bisa tahu ciri-ciri cinta pasangan kita sama istri itu atau pacar kan. Karena cinta sama Allah itu ciri-cirinya apa sih Ustaz? Ciri-ciri dia cinta gitu. Makasih Ustaz. Dua pertanyaan. Pertama, kenapa orang itu sulit sekali untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah gitu? Jamaah rahimakumullah, betul Rasulullah SAW bersabda, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
siapa yang akhir hayatnya itu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, maka dia masuk surga. Ucapan la ilaha illallah itu kemudahan dan kesulitan dari Allah. Allah lah yang memudahkan orang itu untuk mengucapkan, dan Allah juga yang mempersulit orang itu untuk mengucapkannya. Dan kita nggak boleh terburu-buru mengatakan, menjudge, oh ini orang ini nggak mengucapkan la ilaha illallah. Kita nggak dengar. Allah yang mudahkan. Ada orang yang berusaha untuk mentalkin, ayo Pak, ucapkan la ilaha illallah. Nggak terdengar sekalipun, sedikit pun ucapan itu, la ilaha illallah. Apakah itu kemudian kita katakan, wah ini malang sekali nasib Bapak ini, tidak mengucapkan la ilaha illallah? Enggak, kita nggak tahu. Kemudahan dan kesulitan mengucapkan la ilaha illallah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak harus terdengar oleh orang-orang yang hidup. Barangkali dia mengucapkan, cuma kita nggak tahu. Kemudahan dan kesulitan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Ibrahim ayat ke-7 kalau nggak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah lah yang meneguhkan ucapan yang sabit itu, ucapan la ilaha illallah. Allah yang meneguhkan. Jadi dari ayat ini kita faham bahwa ucapan la ilaha illallah itu tidak harus terdengar oleh orang-orang yang hidup. Orang-orang yang hidup itu berusaha untuk mentalkin, bacakan dengan suara lirih, lembut, la ilaha illallah. Bukan dengan cara dipaksa juga. Ayo Pak, baca la ilaha illallah. Baca Pak, nggak gitu juga. Ucapkan dengan suara lirih, la ilaha illallah. Kalau orang itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh yang akan meninggal, nggak kesulitan bagi dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun nggak ada yang nalkin, walaupun nggak ada satupun orang yang menalkin, dia bisa. Allah yang mudahkan. Itu Pak ya. Baik, terus yang kedua, pertanyaannya, apa bukti seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Buktinya adalah dia lebih mendahulukan apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah minta itu yang harus didahulukannya. Ini bukti cintanya kepada Allah. Seseorang punya keinginan, dia ingin apa, tapi Allah perintahkan ini. Ketika dia mendahulukan aturan Allah, perintah Allah, ini tanda bukti dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Aturan Allah didahulukan. Nafsunya, keinginannya dikesampingkan dulu. Nah, inilah tanda seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya banyak tanda, ini salah satunya. Allah didahulukan. Baik. Menjawab ya Pak? Masih ada? Mungkin dari ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan. Alhamdulillah, ini kajian pertama. Mudah-mudahan bisa difahami apa yang disampaikan tadi dengan tema akhir yang menentukan. Kita berusaha mempunyai akhir yang baik. Inilah yang disebut dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Gak perlu panjang, tapi yang pendek ini, yang singkat ini bisa difahami dan bagaimana kita bisa mengamalkannya. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.